Hai, pernah nggak sih penasaran gimana drone itu bisa terbang? Yuk kita belajar bareng tentang robot terbang atau drone. Jadi drone itu sendiri dan beberapa komponen utamanya itu seperti motor, baling-baling, baterai, dan pengendalinya. Semua bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dari drone itu. Mau coba bikin drone sendiri? Gampang kok. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Ya, oke ya, kita lanjut. Kita mulai dari frame dulu. Ini masih tersegel ya. Kita coba. Saya juga baru baru melihat, baru mau mencoba juga frame Raja Wali kartens ini ya. Kita buka ya. Ya, jadi ini isi dari frame Raja Wali kartens. Jadi di sini ada armnya di sini ketebalan 6 mili ya. Ya, jadi cukup tebal dari versi sebelumnya. Jadi lebih kokoh. Kemudian dilengkapi juga dengan 3D print yang berwarna kuning dan ada strapnya juga ya. Kita dikasih strap dari Raja Wali. Oke. Kita akan coba merakit dari part Raja Wali ini. Ya, oke ya, kita lanjut. Jadi untuk FC dan ISC-nya itu kita pakai Mamba ya, dengan ukuran 20 kali 20 ya. Ini dia. Dan ISC-nya 44 ampere 4 in 1. Nah, jadi ini sebenarnya dari Mamba sudah disiapkan soket ya. Tinggal dicolok saja. Oke, kita pasang dulu bautnya. Karena ini bautnya agak kepanjangan, kita berikan saja karet di sini penyangga dari bawah ke atas ya, seperti ini ya. Kemudian kita kasih damper lagi supaya sebenarnya bisa juga cara lain ya, bisa yang lain. Ini kita kasih supaya ISC-nya itu tidak rapat ya ke frame, karena kalau frame ini juga sebenarnya ini bisa jadi bisa dialiri arus ya. Karbon ini jadi harus hati-hati. Oke, kita siapkan juga lagi baut. Kita pasang. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kita pasang ISC ya. ISC-nya kita langsung pasang saja. Oke. Ya, kemudian kita pasang soket ya dari ISC ke FC.
Jadi ini ada soketnya, tinggal di pasang saja. Walaupun dia terbalik, dia tidak bisa masuk ya. Jadi dilihat saja betina dengan jantannya ketemu. Sorry, aduh bukan ini dia. Wow. Jadi dia ada 2 soket ya, dan dia tidak bisa masuk sebenarnya. Jadi kita cari yang sama ini ya, jangan sampai terbalik. Oke, kita masukkan. Oke, setelah itu kita pasang langsung ke sini. Oke. Oke. Jadi seperti ini dia bentuknya. Ya, jadi sudah terpasang ESC dengan FC ya. Kita lanjut pasang motornya. Sini motor sing ya. Langsung saja kita buka. Oke, sing. Jadi di sini ada 4 biji ya. 4 biji yang akan kita pasang di motor ini ya. Jadi ada Sing E Pro 2306 1700 kV ya, 1700 kV. Jadi motornya sudah terpasang semua 4, tinggal kita solder nanti ke ESC ya. Di sini kita solder langsung ke ESC. Jadi sangat mudah ya kita rakit. Sekarang saya mau coba menggunakan soket MR30M ya. Jadi di sini ada 3 pin juga. Jadi soket ini nanti fungsinya untuk menyambungkan antara motor dengan ESC. Jadi nanti ada soket di tengah-tengah sini ya. Jadi kenapa kita pasangkan soket seperti itu? Karena nanti mudah ketika ada motor yang bermasalah, kita mudah untuk mengganti ya. Kita cabut ganti ya. Jadi tidak perlu lagi kita bawa solder ya. Oke ya, jadi karena kabelnya panjang, kita potong dulu supaya kita bisa solder ke soket ini ya, soket MR30M. Jadi sudah dipotong, kita akan solder soketnya nanti seperti ini, dan akan kita sambung kabel nanti ke ESC ya, seperti ini. Jadi kita kupas dulu kabelnya ya, karetnya, karena kita mau solder, jadi dia harus kita kupas seperti ini. Oke, ya sudah. Jadi soket MR30M ini pemasangannya ini sangat butuh tenaga ya. Jadi perlu tang ya,
supaya dia kuat ya. Oke, jadi seperti ini. Oke ya, setelah kita potong kabelnya, kita langsung solder. Tetapi bagusnya sih kita taruh timah dulu di ISC-nya ya, supaya lebih cepat lengket. Kita solder saja. Setelah kita pasangkan timah di pin ISC, kita solder saja. Ya, jadi kita sudah solder ya dari ISC ke motor. Ini dia. Ya agak belepotan sedikit ya, tapi ya oke lah. Jelas ya, kelihatan. Oke ya, jadi sekarang setelah kita solder ISC ya, ISC-nya kita solder X60. Di sini input baterai ya, jadi baterai masuk melalui ISC terus diteruskan nanti ke FC. Jadi kita solder dulu X60. Ini dia. Ini saya sambung karena kabelnya pendek, jadi saya sambung. Jadi kita pasang nanti di sini ya. Ya, oke, seperti ini ya. Sudah ada kapasitor. Oke, sudah kuat soldernya. Oke. Selanjutnya kita pasang kameranya ya. Kamera Cadix digital. Kita akan coba pasang di depan ya. Jadi kita pasang video transmitternya di depan sini. Biasanya sih di belakang. Cuman kebetulan kabelnya agak pendek, kabel dari video transmisinya ke kamera pendek, jadi ini kita taruh di depan sini saja ya. Oke. Oke ya, jadi kita lanjut. Jadi kita sudah pasang kameranya, kamera Cadix. Jadi kita pasang di depan ya. Sedikit saya jelaskan bahwa sebenarnya ini kita bisa pasang di mana saja, mau di depan atau di belakang. Sebenarnya di belakang ada sih tempatnya, cuman ya seperti di awal tadi saya katakan, kabel dari video transmitter ini ke kamera itu pendek, jadi saya taruh di depan. Nah, kemudian di sini sudah dimodifikasi ya, karena tidak muat, jadi terpaksa ada dipotong 3D printnya. Tetapi sebenarnya dari Raja Wali itu sudah disiapkan memang. Kalau ini kita taruh di belakang, di depan itu tidak ada modifikasi ya. Cuman ya resiko ya, karena kita taruh di depan berarti harus ada modifikasi sedikit, karena kameranya ini agak berdekatan dengan VTX-nya atau video transmitternya. Oke ya, sekarang kita lanjut solder receiver-nya, receiver TBS Diversity. Sini sudah ada kabel, 4 kabel untuk masuk ke FC ya. Jadi nanti kita solder di sini. Oke. Jadi sudah kita pasang receiver ya. Kita sudah pasang receiver. Jadi pastikan sesuai dengan wiring yang ada di
di panduan yang diberikan oleh Mamba ya. Oke, selanjutnya kita pasang GPS ya, GPS dari Goku GM10 Mini V3. Jadi kita mau solder ke FC. Oke ya, jadi TBS GPS sudah terpasang, receivernya juga sudah terpasang. Kemudian antena Immortal T-nya kita sudah pasang di belakang dan di depan, ya. Dan nanti akan kita pasang ke receiver ini. Oke ya, jadi kita lanjut. Sekarang kita mau coba linking atau bending dari Cadix ke Google DJI V2 ya. Kita akan binding. Jadi sebelum kita bending, di sini kita harus lihat ada tombolnya ya, ada tombol untuk binding. Jadi nanti ketika kita colok baterai, kita tekan sampai dia LED-nya nanti dia kalau tidak salah dia warna merah ya. Nah, setelah itu di Googles ya, Googlesnya di sini ada tombolnya juga. Nah, ini tombol kecil di sini dia. Nah, ini nanti juga ditekan ya, ditekan, dan kita pakai yang agak kecil ya, seperti pinset. Kita tekan, nanti akan dia binding ke sini ya. Oke. Selanjutnya kita coba dulu apakah kita coba pakai LiPo 1200 mAh 100C 6S dari CNAL. Kita akan coba colok ya, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita coba. Ya, oke ya teman. Jadi sudah berhasil dia menyala. Tinggal kita bending tadi ke Cadix-nya atau Vista-nya ke Google 2, dan nanti kita akan bending juga RX ke remote TBS-nya ya. Oke. Ya, lanjut. Jadi ini kita proses binding ya dari remote Tango ke RX. Jadi kita masuk di menu, tekan lama, kemudian kita pilih cari cari kata bind ya, bind. Oke, kemudian di sini update diversity RX, enter. Nggak kelihatan ya, enter. Nah, ini proses bindingnya ya, atau linkingnya. Oke, kita tunggu ya. Oke ya, jadi kita sudah rapikan seperti ini hasilnya. Jadi kameranya memang agak ke depan karena kita custom dimodif. Kemudian GPS-nya ada di atas di sini ya. Kabel antena Immortal T ada di depan dan di belakang. Jadi hasilnya seperti ini. Oke ya, selanjutnya kita akan coba setting drone 5 inci ini di Betaflight. Jadi kita menggunakan kabel USB ya, USB ke tipe C. Kita akan colok dan hubungkan ke drone ini ya.
Jadi kita hubungkan ke FC-nya ya. Oke. Oke, nyala ya. Nah, kita coba buka Betaflight. Oke ya, kita konekkan Betaflight. Kita colok dulu dari komputer ke FC. Oke, sudah connect. Nah, jadi yang pertama itu kita cek di di port ya. Nah, di port di sini kalau defaultnya itu Mamba MK4 F722 mini, untuk UAR satunya itu dia ke RX ya. Jadi UAR 1 ini dia ke receiver. Kebetulan receiver di sini dia menggunakan TBS ya. Jadi UAR 1 ke RX, UAR 2 itu ke GPS ya, GPS, dan UAR 3 ke Vistanya atau kameranya. Jadi masih ada 3 UAR atau port yang disiapkan. Sebenarnya sih bisa kita pilih yang lain ya, selain dari UAR 1, 2, 3. Cuman untuk defaultnya yang ada di Mamba MK F722 mini itu ada di UAR 1, 2, dan 3. Tidak apa-apa, kita ikuti saja wiringnya ya. Oke, kalau sudah di save ya, save dan reboot kalau kita sudah pilih. Dan save reboot, kemudian ke configuration. Configuration di sini biasanya juga defaultnya sudah oke, tinggal ditambah saja nama ini. Nama bisa terserah ya, mau nama pilotnya atau nama apa ya. Kemudian ya ini tidak apa-apa, defaultnya saja. Kemudian di GPS diaktifkan ya, karena kita menggunakan GPS ya, kita aktifkan. Kita pilih default juga boleh atau mengikuti ini. Oke, kemudian lanjut power battery, oke, PID, receiver. Di sini receiver yang penting ini ya. Jadi receiver di sini ya, kita harus konekkan dengan remote ya. Ya, kalau di receiver ini ya tentunya kita setting dengan remote-nya ya. Jadi karena kita sudah binding atau linking, kita nyalakan. Welcome to Tango 2. Oke, nah jadi di sini harus sesuaikan ya throttle-nya. Ya, nah, ini throttle kiri atas tengah. Kemudian yaw ya. Jangan sampai salah ya. Kalau salah itu kita bisa ubah di channel maps-nya ini ya. Bisa tire atau tear ya. Kita bisa ubah balik-balik saja yang ini ya, sesuai dengan fungsinya. Jadi ingat, throttle, yaw, pitch, atas bawah, roll, kanan kiri ya. Jadi ini tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik biasa kacau drone-nya. Kemudian kita bisa juga atur aux. Ini aux 1 ya, sini aux 2, aux 3, dan aux 4 ya. Soalnya masih banyak aux-nya. Cuman yang standar digunakan ini saja, 4 saja. Ya, jadi ini harus sesuai ya. Jadi intinya di throttle, yaw, pitch, roll itu harus sesuai dengan remote-nya. Kalau tidak ya kita balik saja channel maps-nya ini. Tetapi jangan lupa juga
untuk receivernya kita menggunakan, karena ini menggunakan remote TBS ya, kita pilih serial, via UART dan crossfire ya. Jadi di sini sebenarnya banyak tipe ya, tapi karena kita pakai TBS kita pilih crossfire ya. Kemudian kita save ya, kita save. Kemudian selanjutnya di mode. Nah, mode ini kita bisa pilih, tentunya wajib ada arming-nya ya, ARM. Kita bisa atur di aux 1. Jadi seperti ini. Nah, dia berpindah ya. Kalau kita tekan aux 1 dia berpindah dan dia akan arming. Kemudian di sini juga saya berikan horizon. Ya, mode horizon ya. Jadi kalau pilot yang baru belajar bisa gampang menggunakan horizon daripada acro ya. Horizon itu saya taruh di aux 4 di sini, aux 4. Oke. Kemudian ada GPS ratio. Nah, ini yang penting juga kalau kalau terjadi loss, dia akan kembali ke titik koordinat ya. Jadi saya pasangkan di aux 2 ya. Ini juga bisa kalau kita sudah GPS rescue itu kita bisa gunakan kalau misalnya kita sudah panik, sudah tidak tahu lokasi di mana atau loss ini, nah bisa kita tekan GPS rescue ya. Kemudian ada flip over after crash ya. Jadi kalau drone-nya terbalik, ini kita bisa dia membalik sendiri ya. Jadi flip after crash itu ketika drone-nya terbalik, itu dia bisa kembali berdiri lagi seperti semula. Oke, kemudian motor. Motor di sini, di sini kita bisa sebenarnya mengubah juga putaran motor. Jadi putaran motor ini sesuai di sini ya. Di sini ada motor 1 kiri kanan belakang, motor 2 kanan depan, motor 3 kiri belakang, motor 4 kiri depan ya. Jadi ini arah putarannya. Kalau nomor 2 ini putaran berlawanan arah jarum jam ya, sama dengan 3. Kalau 1 ini dengan 4 ini sama dengan putaran jarum jam ya. Nah, ini harus putaran motornya sesuai dengan ini. Kalau tidak, kita bisa putar di sini ya, motor direction. Kita bisa aktifkan ya. Kemudian pilih individually. Nah, di sini kita bisa putar ya. Kita misalnya motor 1 putarannya ke kanan. Kalau kita mau balik ya tinggal ditekan lagi. 1 ini dia akan berbalik ke kiri. Ya, jadi putaran nanti di motor itu di drone-nya itu bisa terbalik ya. Atau motor 2, 3, 4 itu kita bisa sesuaikan putarannya. Jadi kalau misalnya motor 4 arah ke kanan, putaran ke kanan, jarum jam, kita bisa balik putar ke kiri dengan cara mengklik 1 kali nomor 4 ini. Oke. Kemudian kalau mau uji coba motor, di sini sebenarnya kita bisa uji coba motornya ya. Tapi harus kita pasangkan baterainya. Jadi kita aktifkan, kemudian kita bisa tarik naik satu persatu untuk menguji motor itu apakah dia berfungsi atau tidak ya. Oke, kemudian OSD di sini, di sini kita bisa tampilkan banyak menu atau sensor-sensor, misalnya ketinggian, jarak, GPS ya, kemudian jarak, altitude, ketinggian, ada juga berapa kapasitas per sel, berapa kapasitas baterainya. Kita bisa masukkan ya semua di sini. Jadi kita bisa kondisikan centang saja yang mana yang bisa dimasukkan ke sini. Untuk settingan file save ya atau GPS-nya, kita bisa pilih aktifkan dulu enable
export mode. Kemudian di sini muncul file save. Ya, file save. Kemudian kita pilih GPS Rescue. Ya, GPS Rescue di sini ini membantu kita ketika drone itu lost atau kita sudah panik, kita bisa tekan GPS Rescue dan akan kembali ke titik atau posisi dia arming ya, dia start. Oke, di sini banyak yang perlu diperhatikan. Mulai dari angle-nya berapa 30 di sini default saja ya. Sebenarnya kita bisa ganti angle itu kemiringan dia ketika dia GPS rescue ya. Kemudian ketinggian initial altitude ya, ketinggian ini kita bisa set. Kalau saya sih biasa set ke lebih tinggi sedikit ya, karena biasa kalau kita di kota atau ada gedung, tower dan sebagainya, kita bisa set lebih tinggi. Kalau di sini saya kasih 50. Kemudian yang lain bisa default. Yang di sini ada throttle hover. Di sini yang agak penting juga ya. Jadi biasanya sih tiap drone itu kalau dia hover, dia biasa berbeda-beda. Kalau spesifikasi motornya KV tinggi ya tentunya biasa berbeda dengan low KV ya. Apalagi dari berat drone itu sendiri. Jadi dikondisikan di sini throttle hover kalau saya beri di sini di 30% lebih ya, jadi 1350. Kemudian yang lain default saja, minimum satelit di sini minimum satelit dulu biasa saya berikan 6, kalau sekarang saya berikan 8 satelit saja. Jadi dia ketika dia mendapatkan 8 satelit dia baru bisa nge-lock titik koordinat di drone itu ya. Kemudian aktifkan saja, di sini ada allow arming without fix, jadi diaktifkan saja. Karena kalau tidak diaktifkan biasanya dia harus mendapatkan GPS 8 baru dia bisa arming ya. Nah, itu biasa kadang membutuhkan waktu lama, apalagi kalau O3 biasa kepanasan ya kalau menunggu GPS, apalagi kalau lama. Jadi diaktifkan saja, jadi biar belum dapat GPS ini dia bisa arming dan bisa terbang ya. Kemudian di sini ada altitude modenya, maksimal altitude saja. Jadi dimana ketika drone itu dia mencapai maksimum altitude, misalnya 50, ketika dia fail safe, dia memilih maksimum altitude ya, di ketinggian berapa maksimal yang dia pernah terbang. Gitu. Kemudian di sini kita pilih file save only saja ya. Kemudian ya itu saja mungkin untuk GPS rescue dan save and reboot ya. Ya, oke ya. Selanjutnya kita pasang propeller ya. Propeller di motornya. Jadi ingat tadi motor 1 kanan belakang, motor 2 kanan depan, motor 3 kiri belakang, motor 4 kiri depan ya. Oke, kita pasang di motor 1, putarannya dia itu searah jarum jam ya. Jadi putarannya seperti ini. Ini tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik biasa drone-nya ngamuk ya. Kemudian ke motor 2 kita pasang propeller ke arah berlawanan jarum jam. Motor ketiga berlawanan jarum jam atau putar ke kiri. Kemudian motor keempat searah jarum jam ya. Jadi motor 1 dan motor 4 itu sama ya, searah jarum jam. Motor 2 dan motor 3 itu berlawanan arah jarum jam. Sebenarnya kita bisa, kalau ini kan dia putaran ke dalam ya. Kalau dia ada terbang putaran ke dalam. Soalnya kita bisa ubah, dia juga bisa putaran keluar ya. Jadi itu di optional saja ya. Jadi kita bisa pilih mau putarannya ke dalam atau keluar. Tapi harus kita sesuaikan dengan di beta flag-nya ya.
Oke, kita pasang propnya. Jadi untuk propeller ini usahakan memasang prop itu jangan sampai terbalik atau jangan sampai longgar ya. Kalau longgar itu bisa saja dia tidak mempunyai power, jadi dia bisa jatuh. Ya, oke ya, kita sudah pasang propellernya. Sorry, ini belum ini. Wah, ini bahaya nih. Ketinggalan ini. Ini kalau kita sudah arming dan dia belum kencang, itu bisa jatuh ya. Oke ya. Jadi kita sudah kencangkan. Sekarang kita mau coba tes flight ya. Kita tes terbang apakah drone ini ada masalah atau tidak. Oke ya, kita lanjut di lapangan ya.